Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan kembali dalam acara Ngobras, ngobrol bareng asik Pak. Bersama saya sudah ada Pak Dandim Indramayu dengan Pak Letkol Ahmed Andang Radianto. Baik, selamat siang Pak Andang. Selamat siang. Terima kasih Pak Andang. Baik Pak Andang nih, teman-teman mau tahu nih perjalanannya, mungkin Pak Andang asalnya dari mana, lalu pendidikannya dari mulai SD, SMP, SMU sampai dengan menjadi seorang Letkol Ahmed. Monggo Pak Andang silakan. Terima kasih Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya ingin menyampaikan perjalanan hidup saya. Saya lahir dan dibesarkan di Kota Malang, Jawa Timur. Kota yang ya cukup nyaman karena dingin Pak. Asik. SD SMP di sana, kemudian sebenarnya saya lulus PMDK Pak. Dulu tanpa tes di Universitas Brawijaya. Unbrau, baik. Betul. Saya lahir dari seorang ayah dan ibu orang biasa Pak. Ibu saya seorang guru yang harus dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore harus kemana-mana karena dulu belum ada sertifikasi seperti guru sekarang. Bapak saya basicnya seorang supir. Kemudian waktu itu saya berpikir kayaknya kalau saya ingin mendidik karir di TNI karena sekolahnya gratis Pak. Karena waktu itu biaya ya tentunya besar. Waktu itu PMDK diterima, ditimbang-timbang, akhirnya ya saya memantapkan diri untuk masuk TNI. Walaupun waktu itu orang tua saya, khususnya ibu saya tidak setuju, karena saya anak tunggal, hanya satu-satunya dan harus meninggalkan beliau. Alhamdulillah kita tes, sekali tes alhamdulillah masuk. Waktu itu memang saya tes untuk masuk Akademi Militer. Akmil ya. Ya, masuknya tahun 2000. Tahun 2000. Ya, lulus kami di 3 tahun. Waktu itu masih 3 tahun. Masih 3 tahun setengah. Kami lulus di tahun 2003. Penugasan saya pertama, saya ke perbatasan Kalimantan Timur. Luar biasa. Sekarang Kaltara, tempat orang yang tidak mau membuang anaknya di sana, Pak. Jin tidak mau membuang anaknya di sana. Itu di perbatasan selama setahun. Saya kembali ke Jakarta. Waktu itu kami ditempatkan di Batalion Armet 7 di Bekasi, pengaman ibu kota. Kalau Pak Yogi detik proklamasi mendengarkan dentuman meriam, itu batalion saya mengerjakan setiap Armet ya. Armet yang ada di Jakarta. Maaf saya potong, Armet itu artileri Medan. Ya. Jadi kalau perang Ukraina itu yang sasaran darat menggunakan roket dan meriam, yang sasaran ground to ground itu. Itu kan pasukan penghancurnya ya. Pasukan penghancurnya. Kita bilang king of the battle. Kalau king of the battle. Kalau queennya infanteri. Oh, infanteri. Ya, siap. Artilerinya. Baik, jadi tadi beliau ini lulus dari Akmilnya ini tahun 2003 ya? 2003 dan karir pertamanya ditaruh di perbatasan Kalimantan. Dulu Kalimantan, sekarang Kaltara dengan Sarawak Sabah perbatasan di sana. Baik. Setelah dari perbatasan nih Pak Andang ya, berarti langsung menuju ibu kota lagi ya? Ibu kota, ketemu Monas. Langsung kembali ke Monas ya? Ke Monas. Di sana sebagai tadi pasukan? Kami di sana meniti karir mulai komandan peleton. Oh, komandan sampai komandan kompi staff. Kami pernah jadi pro staff intelijen di sana. Setelah itu selesai, harus cari jabatan lagi. Kami sekolah lanjutan perwira di Thailand. Oh, di Thailand. Yeah. Ini beliau dari Thailand Pak ya? Banyak di Thailand sekolahnya. Saya agak tertarik nih masalah Thailand nih Pak. Kan di sana banyak laki-laki yang menjadi wanita nih Pak. Betul. Itu benar ya? Fenomena seperti itu betul ya? Fenomena seperti itu betul dan memang banyak. Ya kita bilang mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Jadi seperti kayak menular sepertinya memang menular ya. Sindrom seperti itu sebenarnya seperti penyakit, seperti virus atau seperti apa tepatnya? Mungkin karena dengan sama-sama mereka bergaul dan sebagainya sehingga temannya imitate dan sebagainya sehingga kelainan seperti itu bisa berpindah. Jadi beliau ini perwiranya dari Thailand. Berapa tahun di sana Pak Andang? Kebetulan saya sekolah utama saya setelah Akmil itu ada, kalau perwira ada 2, jadi sekolah lanjutan perwira dan sekolah staf dan komando.
Sekolah lanjutan perwira saya di sana selama 4 bulan. 4 bulan. Sekolah staf dan komando saya di Thailand juga selama 21 bulan. Oh, jadi 25 bulan ya di sana ya? Totalnya ada beberapa latihan bersama saya yang cuma 1 bulan juga pernah. Oh, berarti hampir 3 tahun lah ya kira-kira ya? Bahasa Thailand alhamdulillah ya masih bisa lah. Kalau ada musuhnya tapi kan. Saya kenal beliau ini jiwa apanya ya, korsanya ini kuat banget. Masih benar-benar seorang artileri ya. Kombatan. Baik, tadi beliau di Jakarta ya sudah. Jakarta. Dan juga beliau sudah melanjutkan pendidikan di Thailand ya. Lebih kurang total 3 tahunan lah ya Pak ya. Sebelumnya sebenarnya saya pernah ke India dan ke Nepal. Wow, jadi udah India, Nepal, Thailand ya. Thailand, Prancis, Australia sama Brazil. Wow. Jadi beliau ini memang pendidikan perwiranya lebih banyak di luar negeri gitu Pak. Alhamdulillah Pak. Luar Karena biasa. mungkin di Indonesia kebetulan bisa bahasa Inggris sedikit aja. Bisa Baik. Sebelum menjadi seorang dandim di Indramayu nih, Pandang. Sebelumnya saya dengar juga Bapak ini sebagai komandan di batalion. Iya. Itu banyak sekali tuh jumlah pasukannya di sana. Alhamdulillah kalau seorang lulusan dari Akmil itu suatu kebanggaan menjadi seorang komandan batalion karena disitulah adalah top leadership kita face to face dan di belakang meja dijadikan satu. Oh. Saya di Komandan Batalion Armet 6 di Makassar dan saya alhamdulillah berkesempatan membawa 400 anggota. Sebagian dari anggota saya 400 orang berangkat ke perbatasan RI dan RDTL di Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timur Tengah Utara. Itu berbatasan dengan Timur Leste. Berbatasan dengan Timur Leste. 400 personil prajurit ya. Prajurit di sana. Wow. Jadi beliau ini bukan cuma di belakang meja ya, beliau pernah menjadi komandan batalion yang lebih kurang mengkomandoi 400 orang. 400 orang dengan 30 pos dan 2 pos batas lintas negara yang besar. Waduh, luar biasa itu. Kebayang kondisi di sana seperti apa sepinya Pak ya? Namanya perbatasan, semuanya terbatas Pak. Udah jelas perbatasan. Perbatasan ya? Tapi alhamdulillah dengan dimulainya Pak Presiden Jokowi saat itu konsep beliau membangun dari perbatasan dari muka negara kita itu sudah sangat banyak berubah. Pos lintas batas negara kita bisa diadu bagusnya dengan sebelah dan kita pride kita kepada luar biasa. Boleh kasih bocoran Pak, panjang garis perbatasan yang Bapak jaga itu berapa kilometer? Batas garis perbatasan saya di sana ada 2 sektor Pak. Baik. Sektor timur dan barat. Kebetulan saya di sektor barat itu 143,7 km. 143,7 km. Dan itu harus dijaga Pak ya? Dan harus dijaga saat saya memang saat lagi tahap pembangunan jalan sabuk merah perbatasan. Jalan sabuk merah perbatasan. Kalau saat saya karena belum jadi Pak. Jadi dari ujung ke ujung kalau kita harus datangin kurang lebih membutuhkan waktu dengan lihat pos-posnya dan patoknya ya 2 minggu. 2 minggu. Jadi 147 km, Anda jangan bayanginnya kayak tol dari Jakarta ke Cirebon ya. Iya, Jangan bayangin begitu, karena yang namanya perbatasan tadi serba terbatas. Ini sangat menarik mengenai menjaga perbatasan ya. Karena yang dijaga itu potensi dengan hal-hal yang nggak jelas kalau menurut saya. Bisa jadi ada penyusupan, bisa jadi ada apapun terjadilah kayak segala macam ya. Karena apalagi di perbatasan itu sudah ada pagar belum Pak? Belum ada. Jadi kita batasnya itu apa? Patok Hanya patok. Batas. Beda sama patok kafling yang ada di sini ya. Itu benar. Ini kebayang Anda harus meraba-raba patoknya ada di mana gitu loh ya. Tentu pada saat malam hari ini di sana gelapnya kebayang ya. Yang namanya penerangan saya yakin sangat minim ya Pak. Pakai solar cell. Pakai solar cell, baik. Kita tertarik nih Pak Andang. Ada nggak satu pengalaman ya selama menjaga perbatasan yang itu paling memacu adrenalin? Apakah itu mungkin ketemu dengan penyusup atau ketemu dengan apa yang mungkin Pak Andang bisa sharing di sini? Ada suka duka yang paling berkesan selama menjaga wilayah perbatasan. Suka duka di sana 9 bulan kita di sana dengan anak buah, meninggalkan keluarga. Ya alhamdulillah suatu hal yang sangat menantang bagi kami.
banyak suka dukanya, tapi saya rasa banyak sukanya. Banyak suka. Karena pengalaman baru dan tugas negara yang suatu kehormatan. Pengalaman yang pertama yang kami rasakan seluruh pos di sana itu saat saya masuk di kedudukan dengan para danpos dan anggota sekalian baru dapat 1 bulan. Karena kami Bades Roja, Pak. Bades Roja namanya. Itu selama 2 minggu. Itu ada 1 pos yang menelpon saya. Jadi waktu itu ada pasukan patroli yang sedang patroli patok menjauh ke posnya, melintasi sungai. Begitu pulang dia berada di Delta, tidak bisa ke sana menyelamatkan saya dan tidak ada di sini. Waktu itu menelpon saya meminta evakuasi udara helikopter. Saya telepon Bapak Danrem sebagai Dankolakop, komandan pelaksana operasi. Heli ada, tapi Bades Roja tidak mungkin ke sana. Di sana ada 4 anggota saya yang berada di Delta yang tinggal tergerus air karena dari atas banyak kayu-kayu kan bisa membahayakan nyawa mereka. Saya juga tidak bisa langsung ke sana karena jarak waktu tempuhnya bisa memakan 6 jam. Ya, waktu perintah saya ke sana, datang komandan kombi yang terdekat di sana, komandan kombi ini dan pos-pos terdekatnya, cari alat penyelamat yang ada, evakuasi. Yang pertama nyawa yang harus diselamatkan, kedua senjata, lainnya tinggalkan perlengkapan seperti itu. Tapi alhamdulillah evakuasi waktu itu ya nekat lah karena tidak juga terbatas, karena juga di perbatasan evakuasi udara tidak mungkin karena cuaca membahayakan helikopter dan akhirnya terselamatkan. Video masih ada, akhirnya terselamatkan, bisa dibantu oleh masyarakat juga di sana. Nanti kita tampilin videonya ya teman-teman. Jadi ini sebuah apresiasi nih sebenarnya. Dan ini harus diekspos nih. Bahwa di batas paling luar teritorial NKRI ini ada teman-teman kita ya, dengan pakaian seragam loreng seperti ini. Loreng dan merah putih di sebelah kanan. Merah putih sebelah kanan yang dengan jiwa korsanya menjaga wilayah teritorial NKRI. Betul. Dan ini jarang orang tahu, Pak. Tidak sejengkal tanah pun kita serahkan kepada yang tidak berhak. Bravo untuk TNI. Armet Artileri Medan. Jadi beliau ini dibesarkan dari mulai awal penugasan ya, sampai dengan terakhir menjadi di batalion ya. Di batalion. Batalion itu masih dengan wilayah pertahanan ya semuanya. Berkutat dengan artileri Medan atau Korps dengan kita bilang King of the Battle. King of the Battle. Nah, sekarang beliau ada di Indramayu nih. Di Indramayu ya tentu hal-hal yang menjadi concernnya sudah mulai bergeser ya Pak. Siap. Kalau dulu mungkin concernnya adalah wilayah pengamanan ya. Pengamanan perbatasan, kemudian kita membina prajurit ke dalam, di mana mutu tempurnya harus bagus, senjata alutsista kita siap untuk digerakkan dalam latihan dan perang. Bergeser kepada membina wilayah. Nah, jadi sekarang jabatannya beliau ini sebagai Dandim 0616 ya. 16. Beliau lebih kepada kewilayahan saat ini ya. Kita akan ngobrol saat ini dengan pengalaman beliau yang tadi dengan Korsa prajuritnya, lalu dengan kewilayahan di Indramayu ini. Kira-kira beliau punya program-program apa nih Pak? Yang tentunya masyarakat Indramayu di sini mau tahu nih. Kira-kira eksistensinya Kodim ya khususnya. Ini terhadap Indramayu tuh di mana? Apa aja wilayahnya itu apa aja gitu. Karena ini hal-hal ini kayaknya seperti jarang banyak diekspos gitu Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Sebelumnya mungkin sedikit mengedukasi masyarakat bahwa tugas pokok TNI AD itu membagi menjadi 2 fungsi utama. Fungsi utama pertempuran yang saya laksanakan saat saya menjadi komandan batalion. Dan sekarang adalah fungsi utama pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh satuan-satuan komando kewilayahan mulai dari Koramil, Kodim, Korem sampai Kodam. Oke, baik. Setelah itu tugas-tugas kami tentunya di tugas-tugas kewilayahan, tugas pokoknya yaitu membantu pemerintah daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas-tugas TNI, dan tugas intinya sebenarnya adalah menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang. Ruang juang itu geografi. Alat juang itu demografi, kondisi juang itu mulai ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bagaimana seluruhnya itu siap digerakkan apabila terjadi
peperangan atau pertempuran dengan pihak agresor dari luar. Sehingga kami sebagai TNI menjadi fungsi utama atau komponen utama. Ada komponen cadangan yang sedang dibentuk oleh Bapak Menteri Pertahanan dan adalah komponen pendukung. Semuanya ini komponen utama dilipat gandakan kemampuannya oleh komponen cadangan. Komponen cadangan dan utama dilipat gandakan oleh komponen pendukung. Jadi seluruhnya bisa dimobilisasi untuk mendukung komponen utama cadangan. Itu tugas pokok utamanya. Saya tertarik dengan komponen pendukung nih Pak. Ya. Sebenarnya apa nih Mas komponen pendukung? Betul. Komponen pendukung itu adalah sumber daya alam manusia dan sumber daya buatan. Kalau kita bilang sumber daya alam, kalau udah perang semuanya dimobilisasi dan itu mendukung pertahanan. Contohnya sumber daya alamnya di sini ada apa? Ada padi, beras untuk logistik peperangan. Ya. Di sini ada energi. Kemudian sumber daya manusia, Pak Yogi, Satpol PP, semua yang sudah terlatih ataupun non terlatih bisa akademisi yang memiliki kemampuannya untuk mendukung pertahanan. Sumber daya buatan ya bisa irigasi, bisa apa dan sebagainya. Contohnya yang paling gampang kita lihat di Ukraina. Di Ukraina semuanya gotong royong membahu untuk melawan Rusia, dalam ini kan yang agresor kan yang Rusia. Semuanya membuat tim akademisi, tim IT, membuat drone yang bisa drone sipil dimodifikasi menjatuhkan bom dan sebagainya, kemudian menjatuhkan granat dan sebagainya. Itu kita mobilisasi, itu tugas kami. Karena kalau satuan-satuan tempur, kalau ada trouble spot atau perang di suatu titik, pasukan Kostrad dan Batalion menahan dulu, kami komando kewilayahan yang menyiapkan wilayah untuk mendukung mereka dan melipat gandakan kemampuan mereka. Itu konsep perang semesta. Luar biasa. Saya dengar penjelasannya berusaha untuk konsentrasi dan ternyata keren banget ya. Siap. Jadi ini adalah paradigma yang jarang diketahui Pak sebenarnya. Termasuk saya pun secara detailnya baru hari ini gitu loh. Oh ternyata konsepnya seperti itu. Jadi untuk kewilayahan tadi ya. Jadi setiap dari kita ya, baik berperan sebagai akademisi maupun seorang praktisi maupun pengusaha atau apapun ya, masing-masing ini memiliki peran sebenarnya. Betul. Jadi dalam kondisi tertentu nanti ini bisa menjadi sebagai cadangan mungkin ya. Dan dengan fungsi tugasnya masing-masing. Fungsi tugas masing-masing nanti dikoordinir oleh TNI tentunya. Ya, betul. Ada sebuah konsep menarik nih Pak. Ada istilah yang sering kita dengar nih ya. Namanya perang semesta. Nah, ini mungkin Pak Dandim bisa jelasin nih, perang semesta itu apa sih Pak sebenarnya? Baik, perang semesta, namanya juga semesta, jadi melibatkan seluruh komponen yang ada di suatu negara. Kesemestaan, keseluruhan ikut di sana. Kami TNI sebagai komponen utama tentunya yang sudah terlatih dan dipersenjatai oleh negara. Di sana ada komponen cadangan di sini yang sudah dibentuk oleh Bapak Menteri Pertahanan. Kemudian ada komponen-komponen yang pendukung, komponen cadangan yang lain, mungkin resimen mahasiswa yang sudah pernah di militer di sana, tinggal diaktifkan, dikasih senjata dan siap. Dan komponen pendukung. Dan seluruh masyarakat membantu kita sebagai komponen utama untuk bertempur atau melaksanakan peperangan. Di mana itu sudah terbukti kita menggunakan konsep perang semesta itu karena kita saat dulu melawan Belanda. Akhirnya mereka angkat kaki juga. Kemudian contoh-contoh yang kesemestaan yang lain di Afghanistan. Afghanistan tuh luar biasa kalau kita belajar. Tidak ada suatu negara yang bisa menaklukkan Afghanistan. Dahulu saat zaman sebelum Amerika masuk, Rusia pengen menguasai, tidak mampu deh, angkat kaki. Amerika sekarang angkat kaki juga. Cuman lucunya, kalau semua sudah tidak ada agresor dari luar, mereka perang saudara sendiri. Itulah Afghanistan. Itu karena culture ya. Iya, culture-nya kebentuk memang mereka suka konfrontasi. Konfrontasi. Ya, cuman karena musuhnya udah nggak ada. Iya, mereka antar mereka itu. Mudah-mudahan yang kayak gini nggak ada di Indonesia. Oh, nggak ada ya. Insya Allah tidak ada. Kita dengan Pancasila dan kebinekaan kita, toleransi kita yang cukup tinggi, kita yakin itu. Dan itu harus kita rawat bersama. Ya. Dan tentunya dari TNI sendiri kan saat ini hampir di setiap desa ya, khususnya sudah ada babinsa di situ. Betul. Ya. Dan mungkin ini salah satu fungsi juga kan Pak, fungsi untuk menjaga tadi stabilitas nasional negara. Nah, jadi nanti kalau ada isu-isu yang kayak begitu kan juga harus diredam. Jadi babinsa juga bisa menjadi matanya TNI juga. Betul. Ya, matanya negara. Betul. Gitu ya, telinganya negara. Semua ya aparatur negara ini ya
mata dan telinganya negara untuk merawat kebinekaan dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Siap. Baik, Pak Dandim, setelah tadi kita bahas masalah fungsi TNI dalam kewilayahan ya. Iya. Nah, tentu sekarang kita lanjut kembali kepada fungsi ekonomi dalam perannya di wilayah Indramayu ini khususnya ya. Tadi disampaikan ada sinergitas gitu loh antara TNI dengan pemerintah daerah, terus juga dengan Polri juga, terus juga mungkin dengan kejaksaan dan lain sebagainya lah. Kira-kira Bandung punya nggak 2 program unggulan ya yang saat ini sedang intens ya diimplementasikan di Indramayu? Silakan Pak Dandim. Baik, terima kasih. Program kita cukup banyak sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, di mana tugas kami di sini itu tentunya melaksanakan tugas pokok fungsi dari pemerintah pusat dan membantu pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang sudah kami laksanakan sesuai dengan perintah Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat khususnya wajib hadir untuk memberikan solusi dan membantu kesulitan masyarakat. Ada program kami yang sudah berjalan, namanya Babinsa Masuk Dapur. Babinsa Masuk Dapur. Babinsa Masuk Dapur. Masuk dapur ngecek jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa makan dan sebagainya. Ada program unggulan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Berikutnya kami juga Bapak Kepala Staf Angkatan Darat jadi Bapak Asuh Stunting. Oh, Bapak Asuh Stunting. Tentunya memang tugas stunting tugas kita bersama. Memang ada leading sektornya adalah BKKBN pusat dan daerah. Namun di sini kami diperintahkan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas perintah dari Bapak Presiden Jokowi untuk men-trigger ini dan menurunkan angka stunting yang ada di daerah. Alhamdulillah Indramayu sudah hampir mendekati apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, dan saya rasa di hari ini mungkin tentunya sudah sangat di bawah 14%. Sudah cukup bagus penanganan stunting di Indramayu. Selanjutnya kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam ketahanan pangan, karena soko guru atau penyokong dari ketahanan atau pertahanan negara adalah ketahanan pangan dan energi. Energi di sini ada Pertamina yang menyuplai Jabodetabek, dan tentunya Indramayu adalah lumbung padi nasional yang tahun 2022 kemarin kita nomor 1. Ya. Itu kita patut bangga dan apresiasi, dan tentunya kita harus jaga karena memang tumpuan berada di Indramayu karena yang pertama luas wilayah kita cukup bagus, luas, pengairan sedang dibenahi oleh Balai Besar Sungai Cisanggaru. Kemudian berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, kami memiliki program unggulan di mana kita coba bermain di hilir, di hulu ya. Hulu, baik. Karena di hulu kita bermain di sana, yang pertama sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani juga tercapai, dan produktivitas padi akan meningkat. Di sini kami ingin sampaikan bahwa perkara atau permasalahan petani itu klasik hanya 2, yaitu saat mencari pupuk susah, pupuk kimia kita bilang pupuk sintetis, saat jual susah, panennya turun harganya. Itu permasalahan klasik. Namun kalau masalah di hilirnya atau penjualan, kita berkoordinasi, tentunya tidak bisa berjalan sendiri, namun kami memiliki tekad untuk membenahi di hulunya, tentunya dengan stakeholder terkait untuk mengurangi ketergantungan pupuk sintesis yang sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi. Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi, kebetulan beliau sangat concern dengan pertanian. Beliau memiliki produk namanya Bios 44DC, dia pupuk organik cair. Beliau temukan saat beliau menjadi Danrem di Sumatera. Waktu beliau berpangkat kolonel cukup berproses lama. Beliau memiliki profesor yang ahli dari Jepang, dan sudah diuji, riset, dikembangkan, dan saat ini adalah produk yang paling terbaru dan paling baik. Tentunya ini tetap berkembang karena tetap diteliti, diobservasi terus. Kebetulan dengan ini kami memiliki lebih daripada 17 demplot, Pak. Di Indramayu ya? Di Indramayu kami memiliki 17 koramil, jadi kita memiliki 17 demplot pertanian
3 demplot perikanan. 3 demplot perikanan Dan 17 pertanian. Baik. Di 17 pertanian itu 16-nya padi, satunya itu tebu. Tebu. Baik. Nah, dari padi itu banyak varietas yang kita sesuaikan dengan kearifan lokal tiap-tiap kecamatan atau desa. Ya. Yang saya tahu ada Mekongga, ada Inpari, ada padi kebo, ada banyak. Kita coba semuanya dengan hal yang sama. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan, dan yang panen perdana paling awal itu di daerah Pasekan, di kecamatan Pasekan. Baik. Karena memang tanamnya pertama, di sana sudah kita coba, dan alhamdulillah kita coba di sana itu 3 hektar. Dengan biasanya hasilnya itu hanya 6 ton, ini naik menjadi 8,7 ton. Naiknya lumayan, Pak. Lumayan. 2,6 ton ya. 2,6 ton. Kemudian itu pun menggunakan SOP yang masih belum sesuai dengan SOP yang produk tersebut. Baik. Biosmart Pak Desi, karena memang kami paham ketakutan kan kalau petani kalau gagal panen, ya mohon maaf juga mereka tidak bisa makan kan. Kita sangat paham untuk merubah kultur kembali ke semua full ke organik memang harus butuh waktu. Namun itu dari hasil meningkat. Dia tentunya dapat marginnya pasti meningkat. Dari biasanya penggunaan pupuknya dalam 3 hektar biasanya dia menggunakan total pupuk sekitar 2 ton. Yep. Dengan menggunakan produk ini mereka menurunkan, yang kami coba demplotnya itu menurunkan hanya 7 kuintal dengan hasil meningkat 2,7 alhamdulillah. Sehingga dari segi cost pupuk dia sudah turun, dia dapat margin di sana, dan dari hasilnya dia dapat alhamdulillah dapat margin di sana. Ini luar biasa. Teman-teman semua, jadi Kodim Indramayu ini sudah melakukan uji coba ya. Uji coba dengan membuat demplot di 17 koramil ya, wilayah-wilayahnya. Dan di panen pertama tadi udah sangat keren banget ya hasilnya. Betul. Dengan ada penambahan 2,7 ton dari 3 hektar. 3 hektar. Varietasnya Mekongga. Dengan varietas Mekongga itu, dan setelah dikalkulasi juga ternyata cost-nya juga jauh lebih murah ya. Cost-nya turun sementara hasilnya meningkat. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa diikutin Pak sama yang lainnya, dan tentu ini harus didukung juga nih. Betul. Tentu nggak bisa tenis sendirian yang maju nggak nih. Bisa. Kami sudah, kalau kita kemarin tuh Pak, kasarannya kita bilang tuh pasukan berani mati. Karena kita coba dulu. Memang pasukan Pak ya? Iya, memang pasukan. Kalau kita bilang prajurit itu yang paling depan Pak. Kalau dia berhasil, dia dapat Medal of Honor kan. Kalau dia gagal, dia mati duluan Pak. Ya kemarin kita ambil resiko itu, karena mohon maaf petani itu kalau mereka butuh pembuktian. Betul Pak. Jadi kalau kita bilang itu pikirannya atau mohon maaf otaknya itu tidak memang di kepala, tapi harus ada yang di mata gitu. Jadi dia melihat begitu, oh iya benar. Mereka baru karena taruhannya itu apa yang dia miliki saat itu. Betul. Jadi nggak ada cadangannya. Betul. Saya sangat paham itu. Kalau itu gagal ya sudah. Game over gitu loh. Betul. Untuk mulainya lagi luar biasa. Jadi ini memang kesimpulannya. Saya juga kurang tahu persis ya bagaimana sinergitas program ini tentu dengan dinas atau lembaga terkait ya, tentunya dinas pertanian. Untuk dinas sudah kita gandeng saat seluruh 17 demplot. Memang saya bilang ke para danramil saya gandeng semuanya, BPP, BPL, kemudian dinas terkait itu harus gandeng. Jangan sampai nanti kalau ini sukses story ada, wah bener ini sulapan dan sebagainya, kami tidak mau. Semua eyewitness semuanya lihat sana. Tiap hari, tiap minggu kita tiap minggu seluruh 17 koram itu melaporkan, kita kasih hari, kita ukur pH tanah, kita ukur bulir, malai, batang dan sebagainya, kita rekod dan rekodnya rapi. Kalau secara teorinya dulu nih Pak. Ya. Kira-kira ini kan ada pupuk organik ini ya. Pupuk organik ini tentunya kaya dengan unsur hara ya. Betul. Itu yang dibutuhkan kembali untuk tanah ini dalam kondisi yang baik ya. Betul. Setelah beberapa kali tanam lagi, unsur hara kan lama-lama berkurang ya Pak. Betul. Baik. Kajian secara secara tekniknya, ini dibanding dengan yang kita gunakan sebelumnya pupuk MPK khususnya ya, yang sintetik tadi, apalagi yang dari luar negeri masih impor. Itu kira-kira seperti apa Pak? Nah, kalau pupuk sintetik
itu dia hanya mengganti unsur hara yang tidak ada di tanah. Hanya mengganti unsur Unsur hara hara yang tidak ada di tanah karena sudah hilang dan sebagainya, sudah rusak dan sebagainya. Nah, kalau pupuk organik cair, apapun produknya, ada Trubus, ada apa, salah satunya kalau punya Bapak Panglima atau Kodam 3 ini adalah pupuk Bios 44DC. 44 itu karena beliau waktu jabat dan rem 44 di Sumatera, jadi namanya 44. Nah, itu memurnikan, jadi dia adalah isinya bakteri. Oh, bakteri. Bakteri disemprotkan, jadi olahan awalnya dilap dulu Pak, 2 minggu dibiarkan, habis itu ditanam, kemudian ada beberapa penyemprotan. Jadi dia mengembalikan unsur hara yang ada di tanah, jadi go green lagi. Jadi tanah dulu sebelum ada pupuk dan sebagainya itu sebenarnya sudah cukup unsur haranya, sudah subur. Cuman karena pengolahannya kurang dan sebagainya, dia ada unsur hara yang hilang. Nah, namanya pupuk organik cair itu apapun pupuknya, dia mengembalikan unsur hara. Dan harusnya SOP-nya kalau misalnya di musim tanam pertama dia butuh sekian liter, musim tanam berikutnya dia akan berkurang karena unsur hara sudah mencukupi di sana. Jadi sebenarnya bukan pupuk, tapi mengembalikan unsur hara yang ada di tanah yang sudah hilang. Baik, jadi kalau yang MPK mas secara instan dia menyuplai kebutuhan haranya. Kalau yang ini mengembalikan. Jadi dia dengan proses kimianya itu tanah dengan sendirinya akan kembali lagi. Makanya tadi dibilangnya seperti enzim atau bakteri atau apa gitu ya. Dan yang bagus Pak, yang saya lihat dengan Eyewitness BPP dan BPL di sana termasuk anggota kami itu lebih tahan kepada hama Pak. Karena apa? Karena dia go green, dia tidak pakai insektisida, keluar hama temannya petani, tomcat. Jadi dia ada penggerek dimakan sama apalah di situ. Jadi dia hama asli, hama teman petani. Oke, siap. Teman-teman, tadi menarik ya mengenai penggunaan pupuk organik, khususnya pupuk organik cair. Tapi yang tadi kita bahas ini dalam kondisi lahan atau tanah yang normal, standar lah istilahnya, biasa. Kita pengen yang lebih ekstrim nih Pak. Ada nggak nih di Indramayu? Karena Indramayu ini kan daerah pantai ya. Betul. Tentu pantai itu banyak daerah payaunya di sini. Payau. Betul. Jadi air laut ini masuk ke daratan kan. Jadi airnya agak asin ini Pak. Ini kan agak sulit nih sebenarnya. Nah, ini ada nggak di Indramayu case yang mana tempatnya ini cenderung asin atau payau? Yang mungkin sebelumnya nggak bisa dibudidayakan padi di sini. Tapi ini bisa menjadi sebuah contoh. Kira-kira ada nggak nih case-nya? Alhamdulillah ada. Ada 2. Yang satu di Balongan BP maju sedikit di situ. BP ya. Di situ ada lahan di sana kurang lebih sekitar kita coba 1 hektar. Sering gagal karena kalau air laut naik dia akan tergenang air laut. Sehingga kita coba di sana yang pertama tetap menggunakan pupuk organik cair tadi Bios 44DC, kemudian kita pakai varietasnya yang memang varietas masih percobaan juga dari Inpari Unsut namanya. Jadi dia bisa tahan ke air payau. Alhamdulillah sudah berhasil, 10 hari lagi mau panen. 10 hari dari sekarang? Dari sekarang, tadi Pak Dan Ramilnya laporan ke saya 10 hari lagi mau panen, dia bilang menyampaikan indikator sudah berjalan dengan baik dan sudah jauh dari sebelum-sebelumnya yang banyak gagalnya di sana. Tapi memang ada sedikit accident karena memang yang pertama dia varietasnya tinggi, kena angin tadi malam katanya ada satu petak yang rebah. Karena yang pertama dia varietas tinggi Pak dan bulir malainya padat, ada isi semua, berat jadinya. Terberat kena angin rebah. Tapi hanya satu petak yang rebah. Karena memang saya bilang gimana nih masih bisa dipanen? Masih bisa, alhamdulillah masih bisa. Kemudian ada satu lagi yang miliknya Ibu Susi, artis Indramayu, alhamdulillah beliau menyampaikan sendiri di tempatnya itu sering gagal di Sindang. Dan kita lihat waktu itu beliau sendiri ngevlog juga di YouTube-nya beliau, memberikan kesaksian bahwa memang produk ini bagus walaupun makainya 1 hektar hanya 5 liter Pak. Seharusnya itu 80 liter. Waduh, seperberapanya. Iya namanya coba-coba dan alhamdulillah bedanya ada. Lebih tahan hama yang tadi karena kembali ke alam. Baik teman-teman, ini benar-benar sebuah pengetahuan baru ya buat saya pribadi, mungkin juga buat teman-teman. Ternyata TNI ini concern terhadap ketahanan pangan dengan mencari solusi-solusi Pak. Betul. Dengan solusi-solusi dan inovasi tentunya di sini ya. Jadi
Tentu dalam hal ini TNI juga tidak bekerja sendiri ya. Siap. Tentu dengan bidang badan-badan yang terkait khusus di sini. Tapi kita sangat apresiasi ya langkah upaya dari TNI ini yang ternyata juga dengan inovasinya, dengan konsistensinya itu sampai dengan membuat demplok ini sebagai uji coba gitu Pak, uji coba, dan semua kita bisa lihat hasilnya. Bisa dilihat. Dan tadi juga disampaikan selama masa penanaman sampai dengan panennya juga melibatkan daripada BPP, PPL, Dinas Pertanian. Semuanya dilibatkan. Dan ayo bagi siapapun yang mendengar ini, menyaksikan ini sebuah program yang bagus ya. Terobosan dari TNI Angkatan Darat. Ayo kita dukung dengan langkah nyata. Saya ingat nih Pandang ya, seminggu yang lalu duduk di sini bersama Pak Hadi Santosa. Beliau kebetulan direkturnya Amik Indramayu, Amik Purnama. Beliau punya statement begini, investasi di Indramayu itu harus disesuaikan dengan kondisi demografi di Indramayu. Dan tentunya pemilihannya adalah yang sesuai dengan hiposentrumnya. Hiposentrum itu pusatnya. Kebetulan di sini adalah pertanian dan perikanan. Nah, jadi tadi dari Pak Dandim udah disampaikan dari aspek pertanian ya. Betul. Nah, kira-kira dari aspek yang satunya nih Pak, yang Perikanan. perikanannya. Nah, perikanannya kira-kira ada nggak nih terobosan konkret ya dari Kodim Indramayu? Terima kasih. Nah, perikanan ada. Ada satu lagi saya teringat, itu kita di bidang lingkungan hidup. Nanti kalau bisa kita bahas, Nah, di perikanan, alhamdulillah kita punya 3 dempot di Kandang Haur dan di Losarang. Kandang Haur dan Losarang. Yang sudah berjalan dengan baik dan skalanya besar itu di Losarang. Kebetulan namanya Pak Haji Didi, beliau Kupilang Sari kalau tidak salah di Majalengka. Beliau punya lahan cukup besar di sana, budidaya gurame dan lele. Kita juga kembali lagi kita menggunakan pupuk organik cair Bios 44 DC ini bukan pupuk sebenarnya, dia memurnikan seluruh, karena dia bakteri hidup. Jadi dengan konsep lele yang di kolamnya beliau itu, yang pertama dia mengurai kotoran dari amonia pakan ikan. Jadi dia tidak sebagai racun, dia terurai, dan kembali lagi sebelum makan dibibis dulu, pakannya dicelupin dulu, kemudian disebarkan masuk ke pencernaan, makannya lahap. Endingnya dia lele itu memangkas waktu laporan dari Pak Danram misalnya 10 sampai 15 hari panen. Dan alhamdulillah 10 sampai 15 hari. Kalau tentunya kalau kita ambil marginnya kan, dengan tidak ngasih makan 10 dan 15 hari itu sudah suatu keuntungan Pak Yogi. Dan dia puterannya bisa cepat panen lagi, tanam lagi, panen lagi, tanam lagi. Dan alhamdulillah kalau Pak Haji Didi yang di Losarang itu sudah setiap bulan sudah menggunakan produk ini, karena beliau juga melihat hasilnya. Dan alhamdulillah posisi saat ini sudah mengajak beberapa pembudidaya yang lain, sekitar ada laporan ada 4 yang sudah ikut. Kami di sini intinya sangat concern dengan meningkatkan produktivitas dan memberikan solusi bagi petani, baik petani ikan atau petani sawah dan sebagainya, sehingga memiliki kesejahteraan yang meningkat. Baik. Tentu tadi yang kita ketahui ternyata ya ini pupuk organik ini atau tepatnya pupuk cair ini ini bisa diimplementasikan baik di pertanian maupun perikanan. Ya, baik. Pertanyaannya satu Pak, ini mendapatkan produknya di mana? Saat ini produk ini memang di tiap-tiap kodim ada. Kebetulan kami memiliki namanya Rumah Bios. Rumah Bios karena di kodim kami kan baru ada 6.000 liter, jadi 6 tangki 1.000 literan. Di sana tuh ya air, kemudian ada biangnya itu difermentasi 14 hari. Setelah 14 hari itu sudah siap. Kemudian kita juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan daerah BBI. Kami bilang kami kodim itu leader dulu di depan. Kalau sudah jalan monggo. Kalau ini memang sudah bisa seluruh Indramayu, kita mundur saja. Jadi R&D-nya ini ada di Kodim ya? Di Bapak Panglima. Kita hanya perangkatnya ada. Nah, kita sudah tawarkan ke BWI bahwa nanti kalau misalnya ini sudah responnya bagus, hasil petani sudah bisa melihat hasilnya dan mencoba, karena akan butuh banyak. Cara alternatifnya bisa mungkin
dengan BWI, digandeng BWI ke petani, nanti ke BWI, atau nanti bisa langsung ke kelompok tani, monggo silakan nanti langsung dengan timnya dari Kodam atau Bapak Panglima. Kita menarik diri. Kita kalau masyarakat sudah sejahtera, sudah cukup bagi kami. Baik. Ini mungkin PLT Dirutnya denger nih Pak Makali ya. Pak Makali sama Pak Komputi Pak Yudi. Pak Yudi, kan sudah komunikasi dengan Pak Yudi. Sudah ya, tinggal di follow up nih Pak. Betul. Jadi beliau datang itu ke Pasekan waktu itu. Oh datang. Iya. Jadi ini ada sebuah opportunity ya. Siap. Sebuah opportunity dari sisi bisnis tentunya, tapi juga tentu menjadi sebuah solusi bagi masyarakat ya tentunya. Itu yang utama. Ya utama di situ. Dan BWI sendiri juga apabila dia bisa achieve kan sangat baik untuk pemerintah ya. Maksudnya karena beliau adalah BUMD Pak ya. Betul. Jadi ini sangat potensial sebenarnya kinerja. Dan dari Kodim sendiri tentunya dikelola sama koperasi atau bagaimana? Koperasi saat ini. Koperasi ya. Jadi legasinya itu koperasi. Oke, nanti dengan BWI kira-kira dengan begitu BWI. Ya. Atau langsung dengan Kodam tidak masalah karena kan sudah skalanya besar. Oh kalau skalanya besar bisa bisa langsung ya. Langsung MOU dengan dari sana. Kalau kami penerobos saja. Ya. Ini juga buat juragan-juragan sawah, buat juragan-juragan ya kolam namanya. Nah, ini bisa jadi ini sebuah solusi nih yang selama ini merasa kok panennya belum maksimal. Atau kok tanahnya ini dianggap kurang produktif lah. Nah, jadi silakan langsung bisa konsultasi, datang aja ke kantor koperasi Kodim ya Pak. Betul. Nanti di situ mungkin bisa mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Atau pengen langsung informasi ke Koramil nanti akan ditunjukkan template. Oh, luar biasa nih. Koramil dengan template-nya bisa menjadi bahan observasi. Ya. Jadi bisa langsung lihat seperti apa. Jadi tidak sosialisasi cuma nih langsung lihat. Dan Dim, satu lagi nih, mungkin dari aspek lingkungan hidup ya. Karena ini memang yang menjadi concern ya, karena kita dengan isu-isu global dan lain sebagainya. Betul. Juga isu-isu dampak lingkungan hidup ini khususnya dalam kajian lingkungan hidup ini kan saat ini lagi concern ya, karena dampaknya pasti biasanya banjir ya, dan lain sebagainya gitu. Sampah, pokoknya yang kayak gitulah, yang ini yang menjadi permasalahan klasik dari tahun ke tahun. Betul. Dan nggak pernah selesai. Betul. Karena perilakunya masih begitu-begitu aja sebenarnya. Nah, ini kira-kira concern dari program Kodim seperti apa? Baik, kalau yang ke lingkungan hidup, khususnya ke sampah, kita mencoba di ujungnya. Kalau kita di hilirnya, kalau ke hulunya kan perilaku masyarakat dan sebagainya. Perilaku sulit memang, tapi kita tidak boleh menyerah ke sana. Baik. Kita di hilirnya di pengelolaan sampah. Kebetulan juga concern Bapak Panglima kami Pak Majen TNI Kunto Arif ini, beliau memiliki sangat inovatif sekali. Seluruh sendi kehidupan beliau sentuh. Khususnya yang di bidang lingkungan hidup, beliau memiliki alat compact pengolah sampah. Pengolah sampah. Baik organik maupun non organik. Baik. Jadi beliau punya alat, sudah dipresentasikan ke Bapak Gubernur. Kemudian kemarin pernah dari Bapak Gubernur, dari Bapak Panglima, seluruh Forkopimda dalam ini yang terkait adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, seluruh Jabar khususnya dan Banten didatangkan untuk melihat, karena alatnya waktu ini kan prototipenya ada di Bandung. Nah, alat tersebut itu yang pertama mengolah yang non organik. Yang organik dia menjadi kompos sudah biasa, tapi dia alatnya compact dan bisa kalau sasaran itu bisa dijadi di TPS atau di desa-desa. Dan ada yang non organik, dia bisa memilah, kemudian membersihkan dengan yang biasanya dengan alat lain dia tidak bisa bersih, tidak bernilai ekonomis, dia bisa bernilai ekonomis. Nah, kemudian yang berikutnya dengan ada teknologi dari beliau langsung keluar menjadi briket. Briket ini memiliki nilai ekonomis tinggi. Betul. Indramayu khususnya itu peluang besar. Kita punya PLTU. Saya pernah ngobrol dengan Pak Senior Manager atau Pak GM di PLTU sana. Perintah dari amanat dari global bahwa batu bara ini sudah mulai dikurangi. Betul. Masih boleh, namun di situ diamanatkan harus ada berapa persen itu menggunakan yang non batu bara. Di situ menggunakan kerajinan kayu sudah mulai. Dan briket ini, apakah lebih bagusnya kalau memang ada pengolah sampah seperti ini, masyarakat itu ayo sama-sama ngolah, dijual ke sana. Off-take-nya sudah jelas, dan itu belum tercapai sampai sekarang. Sudah ada siap nampung ya? Sudah ada siap nampung. Dan
kebetulan di lingkungan hidup di sini Bapak Panglima membuat inovasi mesinnya yang lebih compact, lebih mudah, lebih ya kalau kita bilang listriknya lebih rendah. Memang lagi sedang proses sertifikasi di kementerian dan sebagainya, tapi ini sudah salah satu upaya dari TNI Angkatan Darat khususnya Kodam 3 Siliwangi untuk membantu memberikan solusi khususnya di bidang lingkungan hidup dan sampah. Menarik nih teman-teman. Lingkungan hidup ini karena kita juga dulu pernah ke TPA Pak, yang ada di mana? Pucuk ya, nggak salah ya. Iya. Itu ternyata deposit sampahnya luar biasa. Yang organik baunya luar biasa, sampah-sampah non organik pun udah jadi gunung. Siap. sudah jadi gunung. Jadi dulu kita dalam rangka waktu itu mendampingi ada investor dari luar mau investasi untuk pembangkit listrik. Nah, PLTS. Ya, seperti di Bantar Gebang ada. Nah, kira-kira begitu Pak. Cuman mungkin kajiannya tentu lebih komprehensif ya. Karena investasi begini juga besar. Lalu juga mungkin mereka masih menganalisa dulu ya kira-kira demandnya seperti apa. Karena energi listrik ini kan harus dijual lagi. Betul. Gitu. Kalau nggak ada yang dijual beli juga ini repot. Ya kan. Dengan nilai investasi yang besar sekali. Nah, tadi yang menariknya adalah ini kalau yang tadi disampaikan ini prototipe ya. Alat prototipe ini dia bisa mengurai ya yang sampah basah menjadi kompos. Gitu kan. Dan yang kedua bisa memilah sampah-sampah dari ada proses yang jadi nilai ekonomi, dia bisa dijual lagi. Jadi ada yang jadi briket. Ya, briket. Nah, ini menarik nih mungkin ya. Mungkin buat yang naluri bisnisnya jalan ya. Atau karena mainnya kita ada investor dari mana gitu kan. Tidak mahal Pak, karena tidak itu, mahal. Berapa tuh Pak kira-kira nilai investasi? Nilainya belum keluar. Belum keluar. Kita belum tahu karena masih disertifikasi. Namun sedang proses ke e-katalog juga. Oh, e-katalog. Nah, alat ini yang kami lihat di sana, dia itu bisa tidak di TPS, dia malah di kantong-kantong yang di desa-desa dan sebagainya. Jadi sebagai bisa menjadi income untuk desa, BUMDes. Ya. Kemudian itu juga bisa mengurai sampah sebelum masuk di TPA. Iya, betul. Jadi saring dulu. Betul. Kalau semua ditumpuk di TPA ya, berat ya. Masalah lagi kan itu. Jadi bisa dikalkulasi nanti berapa potensi bahan baku sampah ya yang ada di setiap mungkin kecamatan atau desa. Nah, lalu rutinnya berapa, tinggal dihitung kira-kira investasinya berapa, lalu menghasilkan ya untuk komposnya bisa jadi berapa atau briketnya jadi berapa, kira-kira begitu. Ini opportunity, mudah-mudahan nanti kita dapat kabar baik nih Pak. Siap. Tentu teman-teman yang mendengar juga wah ini potensi nih sebenarnya. Ya. As soon as possible. Ya, mengenai langkah-langkah konkret nih dari kebijakan-kebijakan pusat, dari Panglima lalu sampai ke Pangdam, lalu Pak Danrem gitu kan, lalu sampai ke Kepala Staf Angkatan Darat juga. Kepala Staf Angkatan Darat sampai akhirnya ke kami, ke Pak Andang dan tim yang ada di sini gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sinergitas nantinya dengan pemerintah daerah Indramayu ya. Ini menjadi concern bersama ya, khususnya tadi masalah pertanian, perikanan dan juga lingkungan hidup Pak ya. 3 isu ini yang menjadi concern dari TNI. Nah, jadi untuk yang tadi ini mudah-mudahan memberi manfaat untuk teman-teman. Nah, tapi kembali lagi nih Pak sekarang, kembali ke sosok Pandang. Wah, kembali ke saya. Baik Pandang. Tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi ke teman-teman yang tadi bilang adik-adiknya, sepupunya, saudaranya, siapapun. Ada kiat apa yang harus dimiliki ya, tekad, kiat dan lain sebagainya agar bisa punya karir yang bagus nih seperti Pandang. Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya kiatnya tentunya kemauan dan tekad kita dahulu. Kita mau seperti apa, mau jadi apa. Tidak harus menjadi seorang TNI. Kalau saya memang tekad saya dari awal, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya hanya anak satu-satunya dan dalam tekad saya itu harus berhasil apapun itu. Saat itu bapak ibu saya pada kondisi yang mungkin seorang guru dan wira swasta yang tidak tentu penghasilannya. Kemudian saya melihat selebaran ada masuk TNI, di situ ada akademi militer waktu itu.
waktu itu masih akademi TNI Pak, karena saya waktu itu daftar tidak tahu mau masuk mana, jadi mau daftar aja. Begitu di tes seleksi daerah saya lulus, ada seleksi pusat. Di pusat itu langsung kita psikologi, tes psikologi. Baru di sana dari sekitar 1000-an orang di pusat ya, itu langsung dibagi. Oh, ada yang dipanggil loh, mana nih kok ke sana? Oh, ternyata itu adalah angkatan darat. Oh, ada teman saya di laut, yang di udara. Setelah nyatakan lulus ya, alhamdulillah. Kembali lagi motivasi selain tekad pembagian orang tua dan sebagainya ya tentunya rezeki kita, jalan hidup kita di mana, tapi tentunya kita harus berusaha. Nah, di samping itu tentunya doa orang tua yang kalau kita bilang doa ibu dan bapak. Kalau bagi alhamdulillah saya juga masih lengkap bapak dan ibu. Cari berkah dari beliau berdua, itu doa yang paling manjur ya, doa kedua. Masya Allah. Teman-teman, ternyata kunci sukses itu bukan pada ikhtiar kita, tapi kepada ridho orang tua kita, Pak. Jadi semuanya itu hanya wasilah. Tadi yang seperti Bana sampaikan di bidang apapun, tapi wasilahnya adalah ridho orang tua. Jadi buat teman-teman yang masih memiliki kedua orang tua yang lengkap, itu adalah sebuah karunia yang gak ada bandingannya, Pak. Ya, jadi bagaimana kita membahagiakan mereka, bagaimana kita memuliakan mereka, dan bagaimana kita memastikan semua tentang mereka itu senang, bahagia gitu. Di saat itu pula Allah akan jamin urusan kita, akan mudahkan urusan kita, dan apa yang kita inginkan insya Allah akan tercapai gitu. Betul Pak, setiap saya tes akan kemana seleksi, kalau kami di TNI kan seluruh seleksi, mau keluar negeri seleksi, kemana seleksi, mau jadi dandim assessment, mau jadi dandim assessment, lalu saya minta telepon ke orang tua walaupun jauh, minta doa restunya Pak Ibu ini dan itu ya alhamdulillah sampai dengan sekarang saya masih diberikan kelancaran. Sekali tes belum pernah 2 kali. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi betulan case-nya beliau juga hampir sama dengan saya, Pak. Alhamdulillah kita pun masih diberikan karunia tadi. Orang tua juga masih lengkap. Dan kita pun juga merasa bahwa perjalanan ini semuanya Allah permudah karena orang tua. Karena kita melihat banyak keajaiban, banyak miracle ya yang terjadi, yang kalau menurut kita sendiri kok bisa gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu jimat saya, Pak. Jimat, setuju Pak, jimat. Jadi buat yang masih muda nih ya, yang masih semangat, yang masih apa, udah deh, nggak usah cari-cari kunci yang lain. Nggak usah cari jimat-jimat yang lain. Orang tua adalah jimat kita. Orang tua muliakan. Yang saat ini juga masih mungkin sedang menghadapi situasi yang kurang menyenangkan. Sebenarnya tinggal balik ke jimat, Pak. Kembali ke jimat, datengin orang tuanya, minta maaf ya. Pastikan tidak ada ganjelan. Betul. Insya Allah itu menjadi solusi terbaik dan pembuka semuanya menjadi lebih lancar dan mudah. Amin. Amin. Baik, sebagai penutup mungkin Pak Dang ya, kita ingin tahu Bapak sebagai Dandim ini punya harapan apa terhadap Indramayu? Karena saat ini Dandim kan menjadi bagian dari Musbidawah ya. Betul. Di sini salah satunya penyangganya. Kira-kira apa harapan Bapak ke depan nih terhadap Indramayu khususnya menjelang 2024? Karena kondusivitas ini menjadi tanggung jawab TNI juga, Pak. Betul. Terutama di musim politik nih. Politik. Tahun depan ini udah tahun politik. Sekarang sudah ya? Sudah. Ini sudah menjelang tahun. Mulai mesinnya sudah berjalan. Mesinnya udah pada di starter ya. Mesin sudah berjalan. Dan tentu TNI di sini memposisikan diri netral ya. Pasti. Jadi TNI di sini sebagai perangkat untuk menjaga kedaulatan negara di sini tentu harus sudah mengantisipasi segala kemungkinan dengan menjaga kesatuan, Pak. Kira-kira ada concern khusus nggak atau apa ini sebagai closing statement, Pak? Silakan. Baik, kalau kita bilang di tahun 2023 ini adalah tahun harapan. Tahun harapan. Di 2024 adalah tahun tantangan. Tahun 2023 ini kita berharap di tahun 2024 itu berjalan dengan baik. Di 2024 tentunya tantangan saat
pergantian kepemimpinan baik pusat maupun daerah harus berjalan secara konstitusional. Betul. Dan berjalan dengan smooth dan tidak ada gangguan. Amin. Baik, teman-teman, ini luar biasa ya dari seorang letkol Andang Radianto. Kita ngobrol udah cukup lama ini ya di sini. Lama ya, nggak kerasa ya, Pak? Oh, udah jam 3. Luar biasa. Luar biasa, banyak hal ya, wawasan-wawasan yang mudah-mudahan kita bisa peroleh dari obrolan hari ini, Pak Andang. Tahan di sini. Dan ya saya lihat juga Ibu Bupati concern sekali sama pertanian dan perikanan ya. Betul. Jadi beberapa kali juga kita mendengar ya ulasan beliau, statement beliau tentang ayo ini Indramayu sebagai lumbung pangan, mari kita jaga gitu kan. Betul. Khususnya karena saya juga ngalamin mau bikin perumahan karena LSD. Udah betul. lupakan gitu ya. Lupakan. Termasuk Pertamina juga lupakan LSD. Lupakan. Jadi benar-benar Namun satu konsennya. tantangan juga, Pak. Menurut jurnal yang pernah saya baca, memang jurnal orang, jadi petani di Indonesia itu rata-rata umurnya sudah di atas 50 tahun. Bayangkan di 20 tahun lagi, kalau kita tidak punya petani-petani muda baru, kita mau makan nasi dari mana? Sehingga di sini kembali lagi, kalau memang menjadi seorang petani itu menarik, kos produksinya turun, produktivitasnya naik, pasti kita akan seperti negara-negara, mohon maaf, Thailand, Vietnam, yang petani mudanya banyak, karena memang menguntungkan. Karena kan orang melihat petani cuma hasilnya sekian, nggak menguntungkan, menjadi pegawai saja. Nggak Petani capek, itu kan? cuma, maaf ya Pak, ini mungkin ada, kalau saya ada di luar konteks ya, tolong diluruskan. Jadi memang ini sebuah mindset dulu sebenarnya. Jadi petani itu di sini berpikirnya nanem, ya sudah jual gitu. Sesimpel itu. Nanti harganya tergantung tengkulaknya mau belinya berapa. Itu. Jadi tempo hari dengan Ibu juga pernah bahas. Ini sayang sekali kadang-kadang dibelinya dengan harga yang murah. Bahkan kadang-kadang mereka sudah diikat dulu Sama dengan tengkulak. Jadi dipinjemin dana yang tentu ada ribanya ya, maksudnya ada marginnya, lalu dia dililit dengan kewajiban yang besar. Harganya dikunci gitu loh. Jadi pada akhirnya seolah-olah nih ya profesi sebagai petani itu hanya sebuah kurang menjanjikan. Iya, tidak menjanjikan justru. Tidak menjanjikan. Karena di situ posisinya dia ditekan ya, harganya ditekan, geraknya dibatasin, dan hasilnya benar-benar dikontrol sama tengkulak-tengkulak ini. Jadi programnya juga harapannya memang ada kedaulatan nantinya di sini. Tapi tentu kedaulatan ini tentu harus sinergi dengan pembenahan mindset pola pikir dulu. Dan tentu di sini adalah generasi 2 Pak sebenarnya. Ini sudah mengkhawatirkan, Pak. Mengkhawatirkan. Bayangkan 20 tahun lagi kita sudah kehilangan banyak petani-petani tersebut kalau tidak ada regenerasi lagi. Apabila mindsetnya masih sama ya. Masih sama. Selama mindsetnya sama, sulit untuk mengajak generasi 2 ini. Generasi muda ini untuk turun eksis di situ. Mungkin bisa lihat di muter-muter rata-rata usianya 50, Pak. Itu karena dari jurnal lah ya, karena saya kan baca dari literatur jurnal secara umum di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan concern dari pemerintah pusat, daerah, kebenaran dari Bapak Presiden, dengan teknologi pertanian yang sudah mungkin berkembang, ternyata meningkatkan margin yang dia dapat, ternyata jadi petani itu menguntungkan. Petani-petani muda, mudah-mudahan kita berharap di Indramayu akan tumbuh. Mudah-mudahan Indramayu menjadi tempat percontohan ya tentang petani milenial nantinya ya, dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Indramayu bukan hanya menjadi lumbung padi Pak, tapi memang dari sektor pertanian benar-benar maju. Karena kalau lumbung itu seperti seolah-olah hanya wilayah yang titipan, betul. Yang ngambil yang mana? Jadi lumbungnya, tapi pemiliknya orang lain nanti yang menghasilkan bisnisnya. Jadi harapannya ini petani lumbung bisnisnya juga kita yang menentukan hilirnya. Betul. Jadi sekarang hanya bermain di hulu Pak. Betul. Hilirnya itu jadi Cipinang, di mana Karawang. Itu PR kita bersama. Di mana-mana ini PR yang memang menjadi concern semuanya. Terima kasih teman-teman, Pak Andang. Saya sampaikan banyak terima kasih. Luar biasa ya, beliau ini seorang letkol ya, alhamdulillah berkenan untuk diskusi. Pasti. Saya terima kasih karena ini diundang, saya bisa menyampaikan hal yang baik ini kepada masyarakat. Tentunya saya juga butuh beliau-beliau seperti Pak Yogi. Masya Allah. Mudah-mudahan pesannya tersampaikan. Amin.
dan Indramayu menjadi lebih baik lagi. Amin. Indramayu menjadi bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.